Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana cara kita sebagai TikTok affiliate pemula bisa untuk menjual produk dari seller lain ataupun menjual produknya orang lain agar kita dapat komisi yang besar, dan meskipun modal kita minim ataupun produk kita juga tidak selengkap dari seller. Oke, pertama-tama terima kasih teman-teman. Kalau belum subscribe tim Rai Bareng, silahkan subscribe YouTube-nya agar teman-teman bisa belajar tentang TikTok Ads dan Google Ads ataupun Facebook Ads secara penuh. Jadi kita di sini nanti akan belajar bagaimana cara mengoptimasinya. Kita sebagai affiliate pemula, kemudian kita belum punya banyak stok produk ataupun varian produk, itu bagaimana cara untuk mengoptimasinya. Ya, ada beberapa langkah sebenarnya teman-teman, ada beberapa langkah. Yang pertama harus teman-teman ketahui untuk bisa menjalankan TikTok affiliate, kita harus tentukan produk yang bermanfaat dulu. Bermanfaat di sini banyak representasinya teman-teman. Kalau kami sarankan, mending teman-teman memasarkan produk yang bermanfaat untuk diri sendiri atau kebutuhan sehari-hari kita ini. Nah ini, jadi tentukan dulu produk yang bermanfaat. Ini akan bisa meminimalisir keberatan kita ketika contoh kita membeli sampel produk dan seterusnya. Tapi gini teman-teman, produk itu tidak harus lengkap ataupun kita harus punya variasi yang lengkap, seperti itu enggak. Makanya kita tentukan produk itu produk yang memang trending aja dan bermanfaat. Ini kuncinya. Jadi kalau produk itu bisa kita gunakan untuk diri sendiri ataupun untuk kebutuhan sehari-hari kita seperti tidak terasa seperti tidak terasa ketika kita membeli sampel produk. Nah, kenapa kok membeli? Kalau toko kita masih baru itu memang enaknya beli. Kalau toko kita sudah besar, itu baru biasanya sudah ada atau sudah dikasih sampel gratis oleh seller. Tapi kalau kita masih toko baru, maka membeli sampel itu suatu keniscayaan. Nah, sekarang teman-teman harus breakdown. Gimana cara breakdown produk? Enak sekali. Nah, breakdown produk. Teman-teman contoh ini. Kita breakdown kebutuhan diri sendiri atau kebutuhan badan kita. Kira-kira apa saja kebutuhan badan kita? Gitu ya. Contoh, ini kami di badan kita membutuhkan contoh kalau perempuan body lotion gitu. Kemudian juga parfum gitu. Kemudian ada lagi contoh sabun wajah. Nah, gitu. Jadi ini kebutuhan badan kita. Nanti di breakdown lagi. Contoh kebutuhan sehari-hari kebutuhan sehari-hari. Ini juga ada opsionalnya. Contoh kebutuhan sehari-hari itu apa? Bisa kita mulai dari dapur contoh. Nah, dapur ini kira-kira apa yang perlu kita manfaatkan. Contoh dapur biasanya cara mikirnya gini, dari problem temukan solusi. Contoh dapur belum ada gantungan untuk alat dapur, berarti teman-teman harus carikan solusi Contoh problemnya apa? Problem tidak ada gantungan contoh tidak ada gantungan. Nanti solusinya adalah gantungan alat dapur.
bisa. Oke, dari dapur, contoh lagi kebutuhan sehari-hari kita. Contoh di ruang keluarga ya, atau ruang tamu. Ruang keluarga atau tamu kita itu biasanya problemnya apa? Contoh problemnya kotor ternyata teman-teman. Berarti solusinya bisa kita cek mulai dari sapu ya, atau pembersih kotoran, pembersih debu, ya kan? Nah, jadi ini solusinya, ini solusi. Ini gantungan dapur juga solusi. Nah, teman-teman cek lagi, ya teman-teman cek lagi. Contoh kebutuhan lifestyle kita ya, kebutuhan lifestyle. Contoh kita punya mobil. Problem dari mobil apa? Atau kebutuhan mobil itu apa? Contoh mobilnya biasanya ada problem untuk pembersih baret gitu ya. Ini problem. Kemudian ini bisa di-solve dengan apa? Oh, maksud saya ini ada baret mobil gitu ya, ada baret mobil. Nah, ini ada baret mobil. Makanya ini ada pembersih baret. Ada juga contoh motor, contoh ya, motor kusam, motornya kusam, penuh debu ya. Ini ada penghitam atau pembersih. Nah, gitu ya, agar kinclong. Ini solusi. Nah, jadi teman-teman mulai dari ini tadi yang bermanfaat dan juga yang bisa kita gunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Jadi ini lebih enak teman-teman itu membeli produk, itu juga membeli sampel itu nggak perlu banyak-banyak. Satu sampel aja cukup, maksudnya satu produk satu sampel itu sudah cukup. Jadi teman-teman membeli sampel itu bukan semata-mata untuk apa ya, untuk kita pasarkan di TikTok saja, tapi kita membeli sampel itu untuk kebutuhan diri kita juga gitu loh ya. Mindsetnya harus dibenarkan itu. Jadi mindset beli sampel produk itu beli yang bermanfaat untuk diri sendiri ataupun kebutuhan kita sehari-hari, yang mana sampel itu bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita atau di badan kita, di fisik kita. Setelah itu baru apa? Baru kita bisa sharing konten kepada audiens kita. Ini loh kami punya ini, kita videokan. Contoh teman-teman di dapur ada solusinya gantung dapur, ini loh alatnya. Kalau contoh teman-teman punya pembersih debu, ini loh alatnya. Kalau lifestyle teman-teman punya pembersih baret mobil, ini loh alatnya, dan seterusnya. Nah, itu bisa membuat teman-teman lebih mind blowing ketika ternyata kami beli produk itu yang manfaat untuk diri sendiri. Satu produk itu loh ya, itu bisa untuk ratusan konten bisa. Ya, sesuai dengan kreativitas kita membuat konten gitu ya. Kan kemarin sudah tak ajari jenis-jenis konten itu seperti apa. Kalau teman-teman belum ngerti, teman-teman bisa cek link di deskripsi, teman-teman bisa cek video-video kami sebelumnya juga. Itu satu sampel bisa ratusan konten. Contoh teman-teman beli ini pembersih ini atau pembersih debu ya toh. Teman-teman bisa loh, satu pembersih debu itu dibuat ratusan konten bisa. Itu dengan angle yang berbeda-beda, dengan konsep konten yang berbeda-beda. Contoh saya sangat hobi dengan ya. Saya hobi dengan tanaman, teman-teman. Saya itu senang dengan tanaman, entah sayur ataupun buah. Ini ada problem ketika contoh problemnya ketika menyiram, teman-teman. Kadang menyiram airnya pas lagi sulit, itu problemnya ketika menyiram, sulit nyiram air. Ini ada solusinya, teman-teman. Solusinya apa? Ada solusi semprotan air ya, semprotan air, atau juga ada lagi kayak semprotan
atau kayak model kayak yang bisa netes-netes kayak gitu ya. Jadi semuanya bisa untuk tanaman dan seterusnya. Itu bagus. Nah, setelah teman-teman bisa breakdown produk kayak gini, barulah teman-teman nanti gimana? Teman-teman cek di Fastmost. Contoh kami ya, contoh teman-teman problem di ruang keluarga ini kotor. Gimana cara untuk membersihkannya? Atau solusinya yaitu adalah pembersih debu. Oke, kita cek pembersih debu itu di Fastmost. Seperti biasa di pencarian produk, kita cek coba dengan keywordnya yang mirip-mirip ya. Bisa pembersih debu. Oke, nah ini ada. Wah, ini malah bagus teman-teman. Jadi pembersih debu di sini dia 7 hari terjual 17.000 teman-teman. Omsetnya 7 hari terakhir produk ini itu sudah 500 juta. Bayangkan itu. Nah, kalau yang ini 1.000. Coba kita klik kayak gini. Harganya berapa pembersih debu? Nah, ini harganya cuma 27. Ini berarti pembersih debu mini teman-teman. Kita bisa cek di sini ya. Ini ada live-nya, ada juga apa ini videonya. Nah, kita bisa cek teman-teman. Jadi ini meskipun kita cuman punya satu sampel, ini kita bisa buat ratusan konten kayak gini. Nah, kontennya bisa bervariasi dan itu kita bisa lihat. Nah, ini cara prakteknya kayak gini. Keren. Itu contoh pembersih debu. Contoh lagi kayak tadi, saya hobi tanaman ya, semprotan air. Ada nggak kira-kira? Kita cek di TikTok pencarian produk. Tentu kita harus mempertimbangkan juga ya kayak persentase komisi, kemudian juga volume penjualan juga kita pertimbangkan apakah produk ini laris apakah. Tapi biasanya yang di kehidupan sehari-hari kita itu laris. Contoh kita bisa untuk ngecek semprotan air kan ya, ini ada yang banyak ini volume penjualan 1000-an. Nah, volume penjualan persentase komisi 5%. Nah juga contoh saya untuk nyiram tanaman perlu ini. Nah, ini harganya 87. Jadi nanti dapat komisi 5%-nya. 5% dari 87. Nah, kayak gini. Nah, ini kami meskipun kami membeli produknya, kami merasa manfaat. Karena apa? Karena ini juga kami jadikan kegiatan sehari-hari gitu ya, atau manfaat untuk keseharian kita. Nah, ini contoh orang ini untuk siram-siram kan gini ya. Nah, untuk siram-siram, untuk obat dan seterusnya. Ini itu cara breakdown kayak gitu teman-teman. Jadi tanpa produk itu maksudnya bukan kok tanpa produk sama sekali enggak, tapi kita merekomendasikan kepada audiens produk seadanya atau produk yang sekedar di sekeliling kita itu ada, atau untuk kebutuhan sehari-hari ya itu ada. Itu lebih realistis agar orang-orang bisa beli gitu ya. Kalau kayak gini body lotion ya tinggal kita pilih, cari body lotion, parfum, itu lebih enak daripada produk-produk yang musiman teman-teman ya. Produk-produk yang kadang hanya spesifik terus nggak terlalu banyak yang jual ya, nanti malah bingung. Tapi kalau kayak breakdown produk kayak gini, teman-teman harus lebih jeli breakdown produknya, apakah kebutuhan tubuh kita sehari-hari, lifestyle atau hobi dan seterusnya. Itu teman-teman bisa breakdown agar teman-teman bisa menempatkan spesifikasi produk sampai akar-akarnya, sehingga kadang itu banyak orang yang kadang nggak terpikir gitu loh. Kalau sekarang kan kadang orang afiliator itu produknya itu aja, kalau yang lagi tren itu kita ikut-ikutan gitu. Padahal sebenarnya kita bisa breakdown produknya agar kita itu tidak perlu terlalu ikut-ikutan orang-orang yang jual ini, tapi kita benar-benar by riset, benar-benar by manfaat kita, benar-benar by kebutuhan sehari-hari kita. Gitu teman-teman. Nah, nanti baru kalau sudah risetnya selesai, kita iklankan dengan TikTok Ads Manager itu agar penjualnya bisa lebih naik gitu ya. Kayak tadi itu kan juga ads juga ya, ini ada tulisan ads, ini berarti dia ngiklan juga sebenarnya.
itu lebih nendang nanti penjualannya, bisa ribuan, bisa puluhan ribu, itu gampang kalau di TikTok Ads. Teman-teman kalau pengen belajar TikTok Ads, teman-teman bisa cek link di deskripsi kami ada pembelajaran private mentoring tentang TikTok Ads Manager. Teman-teman bisa sharing nanti mulai dari fundamental, riset data, integrasi, bagaimana cara untuk fase testing, fase scale up, dan juga retargeting. Jadi semuanya kami bahas, dan ini cocok untuk teman-teman yang jadi afiliator ataupun teman-teman yang seller, itu juga lebih cocok karena sudah punya produk sendiri. Nanti kami ajari optimasinya seperti apa, metriknya seperti apa, sehingga teman-teman bisa mengoptimasi kapitalisasi pasar ataupun kapitalisasi akun ataupun kapitalisasi produk teman-teman di platform TikTok. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di like dan jangan lupa di share kalau ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada request nanti kami pengen bahas apa, teman-teman juga bisa juga tulis di kolom komentar. Dari kami tim Rai Bareng ada kurang lebihnya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.